lagi nih bareng gue Riri Sirait yang siap mengudara hari ini. Kita kedatangan tamu nih. Ada Bang Rahmat Pujianto. Nah, udah pada penasaran belum nih hari ini kita mau bahas apa aja? Yang pasti keluhnya tentang kesuksesan Mas Pujianto. Yuk kita ikutin apa aja nih tipsnya. Yuk, yang pada penasaran. Gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat walafiat, sehat semangat. Alhamdulillah. Wah, seneng banget ya. Congrats ya Mas buat usahanya Riz. Semoga makin lancar, makin maju, makin jaya. Semoga makin dikenal di Cikampa ini. Terima kasih dong. Makin banyak pelebaran di mana-mana, nambah saham di mana-mana nih ya kan? Amin. Mas Puji, kalau boleh tahu nih usaha apa nih yang pernah Mas jalanin sebelum usaha saat ini? Kalau boleh tahu nih pernah mengalami kegagalan nggak tuh? Wah, ini asik ini kalau udah cerita masa lalu ini asik ya. Jadinya ya. Kita flashback dulu ya. Ya boleh. Jadi sebelumnya juga boleh lah kita saling berkenalan, menyapa baik teman-teman pendengar di pendengar setia Radio Pendawa. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, barangkali ada yang mungkin sudah pernah sudah pernah lihat wajah, tapi kok kayaknya siapa ya namanya ya gitu. Fine, nama saya Rahmat Pujianto. Asik. Boleh dipanggil Pujianto boleh, Puji juga boleh. Oke. Jangan adik ya. Iya. Dan saya tinggal di Cikampa. Kebetulan kita buka usaha percetakan di wilayah Kecamatan Tergamba, tepat di kota kebanggaan kita, kota Cikampa. Yeah. Dan nama percetakan kita yaitu Percetakan Pelangi. Jadi kebetulan dan alhamdulillah, bukan kebetulan ya, alhamdulillah saya sudah menikah, dikaruniai 3 orang anak dan seorang istri yang cantik tentunya. Wah, itu tadi ya Bola Pandawa seputaran informasi mengenai diri Bang Pujianto. Gimana nih Bola Pandawa? Udah pada penasaran belum? Apa sih tips and tricksnya? Nah, langsung aja nih ya. Jadi unik ya, jadi mengenang, jadi kesannya jadi membahagiakan jadi. Karena memang kita berproses itu memang dari nol di Cikampa ini. Dari nol. Iya, dari nol, ya kita dengan niat atau tekad yang bulat lah intinya. Awalnya begitu. Oke. Niat yang bulat. Niat yang bulat untuk berwira swasta tentunya awalnya dulu. Karena kenapa kok kita itu akhirnya memilih usaha di bidang percetakan itu karena basically saya itu kan orang kaligrafi. Okay. Kaligrafi itu masih di sekitaran dunia seni,
tapi seni lukis. Oh. Intinya tetap juga bermain warna, bermain kolaborasi antara perpaduan warna yang satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan warna yang pas. Itu awalnya itu begitu. Jadi Iya. sampai pada akhirnya kita ketemu sama peluang dan beberapa teman. Oke. Waktu itu sempat bingung sih untuk mau memulai apa itu usahanya di Cikampak, karena sebelum kita membuka percetakan reklame itu kita sempat juga buka fitness gym. Oh. Ya, gym jadi kita ya, praktisi oke. olahraga juga awalnya. Awalnya. Awalnya, tapi setelah percetakan itu gym fitness itu kita sudah habis kontrak, Oke. dan kita memang nggak ada niatan sih untuk melanjutkan mengembangkan bisnis fitness tadi. Iya. Nah, makanya pada akhirnya ketemu sama ide untuk buat reklame waktu itu. Kebetulan teman-teman kita juga di dunia fotografi waktu itu. Oke. Kita ngerasa nyaman berteman sama mereka, dan sesekali juga melihat cara mereka bekerja di dunia Photoshop, fotografi, dan ketemu satu kesimpulan atau satu titik temu, yaitu di dunia seninya bermain warna. Makanya pada akhirnya saya waktu itu mengambil kesimpulan, ya udah, saya buka reklame gitu Oh, awalnya. oke. Jadi kalau boleh tahu nih Mas Puji, ada nggak yang aku mau buat billboard tapi digital billboard gitu, ada nggak advertisement tapi dia digital billboard gitu, ada yang pesan nggak sebelumnya? Kalau untuk saat ini belum. Oh, belum. Karena memang kita ranah bisnis kita itu, usaha kita itu masih di dunia cetak. Oh, Masih di dunia cetak yang sifatnya physically-nya itu cetak. Oke, belum tapi berbau kalau billboard digital. advertisement berupa spanduk gitu masih mau ya? Masih billboard, masih Oke. tapi berbau fisik. Itu kalau yang berbau Digital digitalnya, ya videotron kita sebut itu Iya. belum. Oh, oke. Videotron tidak. Nah, balapan dawa itu tadi ya, balapan dawa. So, kalau boleh tahu nih Mas Puji awal mulanya di percetakan itu ada nggak nih titik kelemahan Mas, atau pernah mengalami down nggak tuh, kegagalan gitu? Wah. Kegagalan yang buat Mas tuh, aduh kayaknya gue berhenti nih bisnis, capek gue. Iya. Ada nggak tuh? Benar. Sebenarnya secara manusiawi itu setiap kita mau ngelakuin apa-apa, Iya. apapun dia, dan mau mencapai tujuan apa itu, pasang surut pasti Pasti ada. Iya, bener banget. Semua kita tuh pasti ngalamin yang namanya pasang surut, down, Oke. nggak semangat, Iya. atau macem-macem lah ya, perasaan hati ya namanya Iya, juga iya, itu. iya. Memperjuangkan satu hal yang besar itu tentu rintangan dan hambatan juga pasti besar juga kan gitu. Nggak mungkin Lancar sebaliknya, nggak aja. mungkin ya. Iya. Cuman satu yang bikin kita tetap semangat dan tetap downnya itu nggak kelamaan. Oke. Terus Udah langsung move on ya? iya buru-buru move on aja gitu bahasanya. Oke, Artinya oke. bahwa I see. terlalu banyak, kita tuh berasumsi begini, terlalu banyak kebaikan di luar sana yang belum kita lakuin, yang belum kita kerjakan, baik sifatnya itu sendiri, Oke. kelompok, atau kalau bahasanya itu berjamaah lah, atau banyak orang melakukan itu belum. Jadi akhirnya step by step dari tahun ke tahun, sejak tahun 2010 Oke. 2010 kita selalu mengasah diri, selalu memposisikan diri sebagai orang yang belajar, Oke. sampai pada akhirnya ketemu sama orang-orang baik, pelanggan kita, baik stockholder, semua segala macam itu. Pada akhirnya kita bertahan sampai saat ini gitu dia hari ini. Oh gitu ya Iya. Mas. Terus Mas kalau boleh tahu nih ya,
Udah berapa banyak nih kalau boleh tahu karyawan Mas nih? Iya. Penasaran kan Iya. atau ada pandangan di Iya, luar sana boleh, udah boleh, penasaran? boleh. Jadi boleh. Oke. Alhamdulillah saat ini kita sudah punya 8 karyawan. Wah, banyak 8 banget karyawan, ya, tapi karyawan. Congrats itu ya, Mas. itu karyawan global. Jadi Oh. karyawan globalnya. Oke, oke. Jadi untuk karyawan karyawan saya yang muslim itu saya punya sedikit statement atau sedikit pernyataan bahwa sampai kapanpun Ya. tidak akan saya izinkan mereka memakai jilbab Oh, yang muslim. kenapa tuh? Tapi kalau yang muslimah boleh. Oh, God, come on. Come on. Oke. Tapi That kalau makes yang sense. muslimah boleh. Iya. Santai dulu. Shock ya kan di awal. Shock. Oke. That makes Santai sense. dulu. Ya, biar kita siangnya agak sedikit kaku dulu, tegang dulu, Iya. pada akhirnya mencair. Oh, oke. Biar oke. pencernaannya agak bekerja dulu. Meledak ya di awal. Meledak. Oke ya, damai ya. Oke, damai. Clear ya. Tapi kalau yang muslimah boleh. Iya, benar. Nggak salah sih. Ribet ntar. Kalau yang laki-laki juga pakai jilbab. Bener banget. Apa kata dunia? Nah, itu Itu dia. kalau boleh tahu nih Mas, kecilnya Mas itu apa sih yang Mas lakukan di masa kecil kalau boleh tahu, atau di masa kecil itu Mas udah rajin baca-baca buku tentang manajemen bisnis atau Oh. something like that? Kalau boleh tahu Iya. masa kecil Mas tuh gimana sih gitu? Ya benar. Ini Pengen tahu juga kan good masa question kecilnya ini. Ini gimana? good question jadinya ya. Jadi pertanyaan bagus dan jadi pertanyaan penting sebenarnya. Masa kecil itu ya sebenarnya hampir sama sih. Rata-rata dengan orang kampung ya. Oh, Orang oke. kampung itu saya dibesarkan di kampung di daerah Tapanuli Selatan. Oh. Ya, jadi kalau bahasa kerennya saya itu cakep sebenarnya. Oh, iya. Saya cakepon. Cakep Iya, bon. cakepon. Cakep bon, ya oke. Jadi anak kebun Kocak di ini. perusahaan PT PN 3. Jadi apa ya? Saya mau bilang itu dengan rentetan usaha saya sekarang sebenarnya saya juga baru sadarnya bahwa usaha saya ini sudah saya rintis bahkan semenjak saya dulu di kampung ternyata secara tidak langsung. Kenapa? Karena memang sejak SD sampai pada akhirnya saya merantau, pernah ke Solo juga, pernah ke Jakarta juga. Itu memang nggak lepas dari dunia usaha. Oh, dari kecil balapan Dari bawah. kecil. Jadi kalau keren. jadi kalau nggak serta-merta kita baca buku semua nggak, sebenarnya memang karena memang dari kecil dengan Otodidak almarhum ya? nenek, ya benar, dari jualan kecil-kecilan di kampung, jual Oke. gorengan, pisang, jualan mie goreng dulu. Sampai pada akhirnya kita konsisten setiap setiap pekerjaan yang kita gelutin dan yang akan kita laksanakan itu tidak jauh-jauh dari dunia dagang. Kira-kira gitu. Gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kalau untuk membuka suatu usaha atau bisnis yang besar itu kan pasti budgetnya juga harus besar Wah, nih. iya nih. Nah, itu pemikirannya zaman dulu ya Mas. Benar. Sebelum adanya digitalisasi saat ini, sekarang Iya. tanpa modal juga orang bisa Benar. gitu buka usaha kan Benar, Mas. iya. Kalau boleh tahu nih, untuk membuka usaha percetakan itu memerlukan biaya berapa banyak tuh, budget berapa banyak tuh Mas, kalau boleh tahu nih. Kan mungkin di luar sana ada balapan dawa yang penasaran atau tertarik nih dunia percetakan. Boleh. Jadi kalau kita ngobrolin dunia usaha itu jadi menarik ya. Ya. Karena kalau kata orang Jawa itu UUD. UUD. UUD itu
ujung-ujungnya duit. Iya. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya modal. Oke. Jadi kebanyakan orang bisa dibilang 5 atau 2 dari 100 orang itu kalau udah berbicara bisnis itu langsung konotasinya ke uang, konotasinya ke duit. Kenapa? Dan kebanyakan orang justru merinding dengar kata-kata bisnis. Iya, bener banget. Wah, itu nggak levelku. Wah, itu nggak duniaku. Pasti orang yang banyak uang, orang yang kaya pasti itu orang banyak orang, bosnya banyak, macem-macem penilaian orang. Kalau udah berbicara atau dengar kata-kata bisnis, iya. Cuman orang kaya doang gitu ya. Benar. Kita juga dulu sih waktu awal merintis juga waktu masih kecil-kecil, waktu zaman sekolah juga mikirinnya gitu bahwa konotasi bisnis itu ya itu buat orang-orang yang berduit aja. Iya. Gitu. Tapi pada akhirnya setelah sekarang kita jalanin, setelah kita sekarang lakuin sendiri ya, kita sebagai apa ya aktornya sendiri lah di usaha kita. Malahan modal itu justru nomor sekian sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, modal itu nomor sekian. Lalu apa ya? Pertama tekad kita dan niat kita untuk jadi seorang pengusaha itu harus benar dulu. Konsisten juga Mas. Benar sekali. Oh. Selanjutnya tahapan-tahapan itu baru kita bicara soal modal. Sebenarnya begitu. Oh gitu. Iya. Dan berarti memang harus diawali dengan niat dan konsisten ya. Mas. Benar sekali. Benar. Karena kalau udah ada niat pasti terliput lagi dengan rencana. Kalau ada rencana pasti harus ada statement nih. Pasti. Kalau statement doang tapi rasanya itu kok naik turun gitu ya, Mas. Nah, itu yang buat kita jadinya pas kita down ya udah deh berhenti aja gitu. Bisnis itu yang nggak baik ya, Mas. Makanya harus ada konsisten ya. Harus ada konsisten ya. Wah, itu tadi ya. Harus jiwa fighternya juga harus ada sih. Oh. Iya, karena zaman sekarang fighter, petarung. Oke. Nah, itu tadi ya Pak Pandawa. Kira-kira nih, Mas, kalau boleh tahu nih, usaha percetakannya udah sampai di mana nih? Udah sampai buka cabang kah di tempat lain, di kota lain kalau boleh tahu, atau ada rencana mau pelebaran bisnis di mana gitu kalau boleh tahu nih, Mas? Alhamdulillah sampai saat ini percetakan kita itu masih konsisten di Kota Cikampak ya, di Labuan Batu Selatan. Gimana ya? Kalau kita mau kemarin sempat ada rencana mau buka cabang, itu di luar kota, ada di beberapa titik. Kemarin pilihan kita itu ada di kemarin rencananya di Sibuhuan, ya Padang Lawas, dan kemudian ada rencana kita mau di Kota Padang Sidimpuan. Wow. Pada akhirnya setelah kita melihat keadaan dan belajar dengan yang sudah berpengalaman di bidang bisnis dan tentang manajemen bisnis, pada akhirnya kita putuskan untuk menunda membuka cabang. Waduh, kenapa? Iya, karena memang konsekuensinya membuka cabang ini kan memang berat, apalagi kan kita usaha bukan bersifat korporasi ya. Kita kan usaha mandiri atau usaha sendiri. Jadi memang banyak yang harus dipertimbangkan, terutama tentang kemampuan tim yang bakal menghandle ya atau memegang usaha kita nanti di tempat lain tersebut. Makanya pada akhirnya kita memutuskan untuk tidak, tapi kita sedang membuat rencana untuk membuka usaha yang baru, tapi dengan nuansa yang berbeda. Wow. Kita pengennya nanti di dunia kuliner. Wah, tapi gak ada ketakutan tuh, Mas, kira-kira dari usaha percetakan berpindah? Enggak. Membuka cabang baru untuk kuliner. Ya kita pede aja, karena justru saya
Kalau jauh lagi kita agak sedikit ke belakang, dari mulai kecil saya belajar jualan ya. Berani mencoba hal yang baru ya. Iya, begini, justru saya dari kulinernya justru. Oh, Justru oke, awalnya itu justru Awalnya. kulinernya, ya kan bisa kita katakan namanya jual gorengan, Iya, namanya iya. jualan mie, ya, mie kuah dan lain-lain Oke. sebagainya itu kan kuliner sebenarnya. Sampai waktu saya di Solo pun saya memang bergelut di bidang kuliner dan kaligrafinya juga. Oh. Jadi itu memang memang salah satu impian saya bermain Salah satu. bermain di dunia kuliner. Wah, semoga lancar ya Mas ya. Semoga Amin. nanti gak ada kendala, gak ada Amin, halangan. amin, amin. Semoga usahanya makin sukses, Iya. makin banyak karyawannya. Amin, terima kasih Apa yang doanya. dikerjakan pokoknya semoga berkah deh, doa yang terbaik. Amin, Bismillah, amin. the best pokoknya. Amin, terima kasih. Nah ini Mas, kalau boleh tahu nih kan para pendengar yang di luar sana mungkin pengen tahu nih saran apa sih yang cocok buat balapan dawa di luar sana yang saat ini lagi menggeluti bidang bisnis atau usaha kecil-kecilan, kira-kira saran apa nih yang Mas ingin berikan kepada para pendengar kita saat ini? Oke, buat teman-teman ya, teman-teman pejuang masa depan cerah ya. Asik. Buat para pendengar setia balapan dawa ya. Balapan dawa di luaran sana yang juga sedang memperjuangkan hari healingnya. Ya. Asik. Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensi. Jadi Oh, setiap benar. setiap apapun yang akan kita perjuangkan untuk mengejar hari healing kah kan gitu, untuk mengisi tabungan kah, Oke. terutama di dunia wira swasta dan dagang. Pertama niatnya sih harus kuat dulu, harus benar dulu tujuan kita untuk dagang itu apa sebenarnya. Jadi kalau boleh ngasih tipsnya, kalau memang selama ini niatnya belum ketahuan atau nggak tahu sih niatnya apa, yang penting jualan aja. Nah ini saya Oke. kasih tipsnya. Kenapa? Percayalah teman-teman, saudara-saudaraku dan juga para pendawa di luar sana, pekerjaan dagang itu sanatnya jelas. Oh. Itu dulu, saya Iya. sanatnya jelas. Kenapa? Karena bagi yang muslim itu adalah pekerjaan Rasul. Iya. Nah, jadi kita Benar sebagai banget. pewaris beliau di dunia dagang. Nah, jadi itu dulu. Jadi pede sajalah ketika kalian jualan apapun yang dijual dan sekecil apapun dia bentuk dan prosesnya. Percayalah kalau kalian sanadnya sudah jelas, langsung nyambung ke Rasul, pekerjaannya tadi dengan niat ikhlas dan niat fighter ya, petarung, itu pasti kelar. Dan keduanya bahwa niatin untuk semua proses jualan itu sebagai niat belajar ya, belajar banyak hal yang pasti kita dapat di dunia dagang, mulai dari pengembangan diri, mulai dari kita cara merekrut pelanggan baru dan ingin memberikan pelayanan terbaik, juga produk yang baik juga untuk pelanggan. Itu semua nanti sambil mengalir. Yang penting satu kuncinya, niatkan semuanya itu untuk belajar. Bahkan komplainannya pelanggan pun itu sangat kita rindukan harusnya. Jadi ke depan kalau kita bisa handle itu, ya insya Allah bisnis kita pasti booming. Itu intinya, konsisten. Oke, benar banget. Nah itu tadi ya balapan dawa, kita tarik kesimpulan ya bahwa setiap impian itu bermula dari niat. Ya. Kalau udah niat, maka yang terjadi adalah rencana. Kalau udah kita rencanakan, rencana sudah kita lakukan, kembali ke statement atau komitmen. Kalau komitmen betul. udah kita lakukan, nah yang paling penting itu adalah untuk menjaga komitmen tersebut agar kita bisa sukses ke depannya. Pokoknya nggak peduli masa lalu mau apa, yang penting kita berhasil ke depan. So, fighting semuanya. Oke nih ya, makasih banyak nih ya Oke, Mas. terima kasih. Semoga Sama-sama, Riri. makin sukses selalu. Amin. Semoga Oke. juga radio makin sukses, Amin. makin mengudara, makin Amin. banyak pendengar, makin Amin. eksis dan Asik. semuanya bisa berguna untuk banyak kalangan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi ya para pendengar semuanya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap kan? Keringetan aku lor. Iya, keringetan. Gimana nggak keringetan? AC-nya mati kok. Nggak minum abang ini. Iya, nggak minum, nggak ada Nggak mau sini. minum. Makanya aku Padahal sambil tanya. minum nggak apa-apa ya. Waktu tanya mana sponsornya nih gitu. Belum ada sponsor, nanti mudah-mudahan kita Iya. punya sponsor ya kan? Iya. Oke.